Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah yang lebih dikenal dengan nama Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 merupakan salah satu produk referensi sistem perpajakan nasional atau Tax Reform 1983 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1951 DRT-JO Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1953 tentang pajak penjualan. Undang-Undang PPN 1984 ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1985. Dalam kurun waktu 15 tahun sejak mulai berlaku, undang-undang ini mengalami 2 kali perubahan. Perubahan yang pertama dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995. Sedangkan perubahan yang kedua dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995. Sedangkan perubahan yang kedua dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2001. Adapun tujuan perubahan ini sebagaimana ditegaskan dalam konsideran filosofi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 adalah lebih meningkatkan kepastian hukum dan keadilan, menciptakan sistem perpajakan yang sederhana dengan tanpa mengabaikan pengawasan dan pengamanan penerimaan negara. Berikut adalah pengertian-pengertian terkait PPN dan PPNBM. Pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut pada saat penyerahan barang kena pajak (BKP) dan atau jasa kena pajak (JKP). Sederhananya, ini adalah pajak yang ditambahkan dan dipungut atas suatu transaksi. Dalam praktiknya, pihak penjual yang sudah dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak (BKP) harus membuat faktur pajak elektronik sebagai bukti pemungutan PPN dan melaporkannya setiap bulan melalui SPT masa PPN. Namun, pihak yang membayar pajak ini adalah pihak pembeli. Pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM) ialah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah kepada produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. PPNBM hanya dikenakan 1 kali pada saat penyerahan barang ke produsen. Barang kena pajak BKP dan jasa kena pajak JKP. Barang kena pajak BKP. Barang adalah barang yang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang. Pengaturan cakupan BKP PPN bersifat negatif list, dalam artian bahwa pada prinsipnya seluruh barang merupakan BKP kecuali ditetapkan sebagai barang yang tidak dikenai PPN. Barang kena pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tahun 1984. Nah, yang dimaksud dengan barang kena pajak tidak berwujud adalah A. Penggunaan atau menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang atau bentuk hak kekayaan intelektual, atau industrial atau hak serupa lainnya. B. Penggunaan atau hak menggunakan peralatan atau perlengkapan industrial, komersial atau ilmiah. C. Pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial atau komersial. D. Pemberian bantuan tambahan
atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut. Pada huruf A, penggunaan atau hak menggunakan peralatan atau perlengkapan tersebut pada huruf B, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada huruf C berupa E, penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara ataupun keduanya yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik atau teknologi yang serupa. F, penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan atau dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik atau teknologi yang serupa. G, penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi. Selanjutnya H, penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup, motion picture film, film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio. 2. Jasa kena pajak. Jasa kena pajak adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesanan. Jasa kena pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tahun 1984. Pada dasarnya, semua jasa dikenakan pajak, kecuali yang ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN. Jenis jasa yang tidak dikenakan PPN ditetapkan dengan peraturan pemerintah, didasarkan atas kelompok-kelompok jasa sebagai berikut. A. Jasa pelayanan kesehatan medis. B. Jasa di bidang pelayanan sosial. C. Jasa pengiriman surat dengan perangko. D. Jasa keuangan. E. Jasa asuransi. F. Jasa di bidang keagamaan. G. Jasa pendidikan. H. Jasa angkutan umum. I. Jasa perhotelan. J. Jasa yang disediakan oleh pemerintah. K. Jasa penyedia tempat parkir. I. Jasa telepon umum. M. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos. N. Jasa boga. Nah, materi selanjutnya yaitu pengusaha kena pajak. Teman-teman sudah tahu belum apa itu pengusaha kena pajak? Pengusaha kena pajak atau biasa disebut PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tahun 1984. Pengusaha kena pajak berkewajiban antara lain untuk yang pertama melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak, yang kedua memungut PPN dan PPNBM yang terutang, yang ketiga menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan yang dapat dikreditkan, serta menyetorkan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang. Yang keempat yaitu melaporkan perhitungan pajak. Selanjutnya yaitu pengusaha yang dikecualikan dari kewajiban sebagai pengusaha kena pajak adalah yang pertama yaitu pengusaha kecil, kedua pengusaha yang semata-mata menyerahkan barang atau jasa yang tidak dikenakan PPN. Selanjutnya ada penyerahan barang kena pajak. Penyerahan barang kena pajak adalah setiap kegiatan penyerahan barang kena pajak. Penyerahan barang yang termasuk dalam pengertian penyerahan BKP adalah yang pertama, penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian. Yang kedua, pengalihan BKP karena suatu perjanjian sewa beli atau perjanjian sewa guna usaha atau leasing. Yang ketiga, penterahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang.
Yang keempat, pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas BKP. Yang kelima, BKP merupakan persediaan dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan. Yang keenam, penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya, atau penyerahan BKP antar cabang. Yang ketujuh, penyerahan BKP secara konsiasi. Yang kedelapan, penyerahan BKP oleh PKP dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari PKP kepada pihak yang membutuhkan BKP. Objek PPN. Objek PPN. Objek PPN dapat diartikan sebagai barang dan jasa kena pajak yang dikenakan pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN). PPN dikenakan atas A. Syarat-syarat adalah: poin pertama, barang berwujud diserahkan berupa BKP. Kedua, barang tidak berwujud yang diserahkan berupa BKP yang tidak berwujud. Poin 3, penyerahan dilakukan di daerah pabean. Poin 4, penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha. B. Impor BKP. C. Penyerahan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jasa yang diserahkan berupa JKP. Yang kedua, penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean. Yang ketiga, penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya. D. Pemanfaatan BKP tidak terwujud dan dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. E. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean. F. Ekspor BKP berwujud oleh pengusaha kena pajak. G. Ekspor BK tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak. H. Kegiatan pembangunan sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang dihasilkannya digunakan sendiri atau pihak lain. Dasar pengenaan PPN dan tarif PPN dan PPNBM. Untuk menghitung besarnya pajak PPN dan PPNBM yang terutang, perlu adanya dasar pengenaan pajak, yaitu DPP. Yang menjadi DPP adalah 1. Harga jual, 2. Penggantian, 3. Nilai impor, 4. Nilai ekspor, dan 5. Nilai lain yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Selanjutnya, mekanisme pengenaan PPN. Mekanisme pengenaan PPN dapat digambarkan sebagai berikut. Pengenaan PPN, pajak pertambahan nilai, dilakukan oleh pemerintah sebagai pajak atas penjualan barang dan jasa. Mekanisme pengenaannya melibatkan beberapa langkah. Yang pertama, pendaftaran. Pengusaha yang telah mencapai batas omset tertentu diwajibkan mendaftarkan diri sebagai pemungut PPN ke Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Yang kedua, pemungutan. Setiap kali melakukan penjualan barang atau jasa yang dikenakan PPN, pengusaha harus memungut PPN dari pembeli dan mencantumkannya dalam faktur penjualan. Yang ketiga, pelaporan dan pembayaran. Pengusaha wajib melaporkan PPN yang telah dipungut dalam periode tertentu ke DJP, biasanya setiap bulan atau 3 bulan sekali, dan membayarkan jumlah yang terutang. Yang keempat, kepatuhan dan pemeriksaan. DJP dapat melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa pengusaha telah mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Pelanggaran dapat mengakibatkan sanksi hukum dan administratif. Pengusaha juga harus menghitung, memungut, dan melaporkan PPN dengan benar sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah untuk berbagai jenis barang dan jasa. Saat terutang dan tempat terutang PPN. Saat terutang PPN adalah pada saat terjadinya transaksi
penjualan barang atau jasa yang dikenakan PPN. Pada saat itu, penjualan harus memungut PPN dari pembeli dan mencatatnya dalam faktur penjualan. Tempat terutang PPN mengacau yurisdiksi atau wilayah di mana PPN harus dibayarkan. Selanjutnya yaitu ada faktur pajak. Apa itu faktur pajak? Faktur pajak adalah dokumen resmi yang berisi rincian transaksi penjualan barang atau jasa yang dikenakan PPN. Nah, faktur pajak dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli sebagai bukti pembelian dan pemungutan PPN. Faktur pajak digunakan sebagai dokumen penting untuk keperluan pelaporan dan pembayaran PPN kepada Direktorat Jenderal Pajak atau biasa disebut DJP. Selain itu, faktur pajak juga menjadi bukti dalam mengklaim pengembalian PPN atau refund bagi pembeli yang memiliki hak atas pengembalian tersebut. Selanjutnya ada mekanisme kredit pajak. Mekanisme kredit pajak mengacu pada penggunaan PPN yang telah dibayarkan oleh suatu perusahaan dalam pembelian barang atau jasa sebagai kredit terhadap PPN yang harus dibayarkan atas penjualan barang atau jasa. Dengan mekanisme kredit pajak, perusahaan dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah dengan menggunakan PPN yang telah dibayarkan atas pembelian sebagai kredit. Berikut adalah langkah-langkah dalam mekanisme kredit pajak. Yang pertama, pengumpulan faktur pajak. Perusahaan mengumpulkan faktur pajak atas pembelian barang atau jasa yang dikenakan PPN. Yang kedua, penghitungan kredit pajak. Perusahaan menghitung total PPN yang tercantum dalam faktur pajak yang telah dikumpulkan. Total PPN yang ini menjadi kredit pajak yang dapat diklaim. Yang ketiga, pengajuan kredit pajak. Perusahaan mengajukan klaim kredit pajak ke Direktorat Jenderal Pajak atau DJP dengan melaporkan jumlah PPN yang telah dibayarkan dalam pembelian sebagai kredit terhadap PPN yang harus dibayarkan atas penjualan. Yang keempat, verifikasi dan persetujuan. DJP melakukan verifikasi terhadap klaim kredit yang diajukan oleh perusahaan. Setelah diverifikasi, DJP memberikan persetujuan untuk penggunaan kredit pajak tersebut. Yang kelima, penggunaan kredit pajak. Kredit pajak yang disetujui dapat digunakan oleh perusahaan sebagai pengurang PPN yang harus dibayarkan atas penjualan barang atau jasa. Perusahaan harus mencantumkan penggunaan kredit pajak ini dalam laporan pajak yang disampaikan kepada DJP. Pajak pemasukan yang tidak dapat dikreditkan. Pajak masukan pada dasarnya dapat dikreditkan terhadap pajak dikeluarkan. Akan tetapi, tidak semua pajak masukan dapat dikreditkan. Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah pajak masukan bagi pengeluaran untuk a. perolehan BKP atau CKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. B. Perolehan BKP atau CKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. C. Perolehan atau pemeliharaan kendaraan bermotor, sedan atau station, wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan. D. Pemanfaatan BKP tidak terwujud atau pemanfaatan JKP di luar daerah pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. Selanjutnya yaitu cara menghitung PPN dan PPNBM. Cara menghitung PPN adalah sebagai berikut. PPN sama dengan dasar pengenaan pajak dikali tarif pajak. Untuk contoh soalnya yaitu pengusaha kena pajak A menjual tunai BKP kepada pengusaha kena pajak B dengan harga jual 25 juta. PPN yang terutang yaitu 10% dikali 25 juta sama dengan 2.500.000. PPN sebesar 2.500.000 tersebut merupakan pajak pengeluaran yang dipungut oleh perusahaan kena pajak A. Sedangkan bagi pengusaha kena pajak B, PPN tersebut merupakan pajak masukan. Untuk contoh soal yang kedua, seseorang mengimpor BKP dari luar daerah pabean dengan nilai impor
15 juta. PPN yang dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah, untuk caranya yaitu 10% dikali 15 juta sama dengan 1.500.000. Selanjutnya yaitu cara menghitung PPNBM. PPNBM sama dengan dasar pengenaan pajak dikali tarif pajak. Nah, untuk contoh soalnya sebagai berikut. PKP ABC sebagai pabrikan menyerahkan barang hasil produksinya dengan harga jual 10 juta. Barang tersebut merupakan BKP yang tergolong mewah dengan tarif PPNBM sebesar 40%. Perhitungan pajak yang harus dipungut adalah sebagai berikut. PPN sama dengan 10% dikali 10 juta, hasilnya yaitu 1 juta. Untuk PPNBM sama dengan 40% dikali 10 juta, hasilnya yaitu 4 juta.